Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat review tentang apa yang telah saya pelajari melalui program NLP atau Neuro Linguistic Programming, yaitu pembelajaran bawah sadar dan pembelajaran eksperiensial. Baiklah, saya akan mulai dengan pembelajaran bawah sadar, yaitu dalam proses pembelajaran ini, seseorang itu mendapatkan pengetahuan itu melalui alam bawah sadarnya. Baik itu yang didapat dari atau stimulus itu didapat dari dia mendengarkan atau melihat secara berulang-ulang, ataupun itu diinduksi oleh seseorang atau orang lain, atau bisa juga itu memang diprogram agar seseorang itu pola pikirnya atau ya bisa dipengaruhi seperti itu melalui pikiran bawah sadarnya. Nah, di sini ada 4 bentuk pembelajaran bawah sadar. Yang pertama tadi pembelajaran implisit, yaitu di mana ketika seseorang itu mendapatkan informasi ataupun mendapatkan ilmu atau keterampilan itu dari proses mendengarkan, melihat, atau merasakan. Ya, umumnya itu melihat dan mendengar sesuatu yang sama berulang kali. Sebagai contohnya ketika seorang anak melihat ibunya melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci baju seperti itu. Ketika anak tersebut mungkin belum belum apa belum bisa mencuci baju, tetapi ketika dia melihat ibunya melakukan itu setiap hari berulang-ulang, dia mengamati terus pada suatu ketika ketika diminta untuk mencuci baju, maka dia bisa seperti itu. Padahal dia tidak tahu tekniknya, tetapi karena dia mengamati bagaimana orang lain melakukannya, maka dia bisa. Nah, itulah contohnya pembelajaran implisit. Yang kedua yaitu pembentukan asosiasi, yaitu dengan diberi stimulus, kemudian dia memproses dalam pikiran bawah sadarnya, kemudian dia menimbulkan respons seperti itu. Terus kemudian yang ketiga yaitu imitasi atau meniru. Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak seperti itu. Ketika anak-anak berada di lingkungan yang ya kurang baik seperti itu, mungkin orang-orang dewasanya itu suka berkata-kata kotor untuk menunjukkan rasa kesalnya seperti itu, maka anak-anak itu akan mencontoh. Itulah contoh dari proses pembelajaran imitasi. Nah, biasanya pembelajaran imitasi ini itu berlaku untuk bahasa, kemudian gerakan tubuh, serta gaya komunikasi. Nah, bentuk pembelajaran bawah sadar yang keempat yaitu subliminal. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwasanya ada sesuatu yang memang diprogram untuk mempengaruhi orang lain. Nah, ini bisa bisa untuk menanamkan nilai-nilai seperti itu. Nah, ini penyampai stimulus atau pesannya itu di bawah ambang batas kesadaran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya pikiran bawah sadar itu dimulai ketika gelombang di pikiran kita itu berada di gelombang alfa, kemudian theta, dan delta. Namun dalam pembahasan kali ini, karena ini proses pembelajaran, maka yang paling efektif adalah ketika otak itu pada gelombang alfa. Adapun teknik dalam pembelajaran bawah sadar itu yang bisa digunakan ada 2 teknik, yaitu hypnotic storytelling, yaitu dengan bercerita menggunakan kalimat-kalimat hipnotik. Nah, ini bertujuan untuk mempengaruhi. Nah, yang kedua yaitu metaphoric storytelling. Nah, ini
Sama halnya dengan hypnotic storytelling, namun yang berbeda di sini adalah penggunaan kalimat-kalimatnya, yaitu menggunakan kalimat metafora atau simbolik seperti itu, simbol-simbol. Yang ini ditujukan untuk menggambarkan konsep, suatu konsep kepada seseorang seperti itu. Maka konsep-konsep itu bisa dengan mudah diterima seperti itu karena metaforik kalimat-kalimat metafora itu sifatnya itu maknanya itu lebih dalam, ya kan? Maknanya lebih dalam sehingga ini tentunya dengan menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata metaforik ini harapannya adalah lebih menyentuh emosi dari penerima stimulus tersebut. Ketika emosinya tersentuh seperti itu, maka proses pembelajaran alam bawah sadarnya itu dimulai. Adapun tujuan dari penggunaan kata-kata metafora ini adalah untuk menghemat waktu, ya kan? Karena kalimat metafora itu dia kan padat, dalam, sehingga kita tidak perlu menggunakan banyak kata untuk menyampaikan suatu pesan yang dalam seperti itu. Kemudian tentunya hemat waktu karena kata-kata yang digunakan tidak sebanyak kata-kata yang tidak menggunakan kata metaforik. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, karena maknanya dalam, maka ini akan menguatkan impresi atau emosi seperti itu. Nah, dalam metaphoric storytelling ini kita perlu mengetahui anatomi metafora. Yang pertama yaitu tenor. Nah, di sini kita sebutkan dulu objek yang akan dijelaskan. Ya, subjeknya apa yang akan dijelaskan, kemudian diikuti dengan vehicle atau objek atau kata atau frasa yang digunakan untuk mewakili konsep. Seperti itu. Kemudian itu tadi proses pembelajaran bawah sadar. Nah, mari kita membahas yang teknik pembelajaran yang kedua yaitu pembelajaran eksperiensial. Nah, ini pembelajaran dalam orang-orang dewasa seperti itu. Nah, pembelajaran eksperiensial ini menitik beratkan pada experience atau pengalaman. Bahwasannya orang yang belajar ini gimana caranya bisa melakukan atau menerapkan teori-teori seperti itu. Nah, seperti contoh gampangnya itu ketika di sekolah adanya praktikum. Nah, itu merupakan jenis pembelajaran eksperiensial di mana siswa itu melakukan sesuatu atau mempraktekkan suatu teori seperti itu sehingga dia bisa lebih memahami seperti itu. Nah, di sini ketika proses pembelajaran eksperiensial ini, maka peserta itu terlibat aktif karena dia yang melakukan seperti itu. Maka dengan keterlibatan yang aktif itu, apabila itu optimal, maka akan memunculkan perasaan puas dalam diri peserta tersebut. Nah, apa saja yang perlu dilibatkan dalam proses pembelajaran eksperiensial ini? Yaitu yang pertama, perlu pemikiran kritis. Ya. Yang kedua, pemecahan masalah. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan. Adapun manfaat dari proses pembelajaran eksperiensial ini yaitu terbentuknya iklim positif. Ya, ini bisa meningkat seperti itu karena ya di sini pesertanya itu fokus terus kemudian melakukan sesuatu sehingga semua indrawi itu
merasakan seperti itu. Kemudian memperjelas tujuan, sehingga itu yang abstrak, teori-teori itu kan abstrak, akan lebih jelas dan mudah dipahami ketika itu dipraktekkan seperti itu. Kemudian mengembangkan faktor intelektual dan emosional. Ya, karena dalam proses praktik seperti itu tidak hanya intelektual, tapi bagaimana dia eh, apa ya? Mungkin dalam proses praktik itu kan tidak selalu berhasil, ada gagal seperti itu. Nah, di sini emosi itu kan juga terlibat di dalamnya. Ya, tentunya di sini pada akhirnya yaitu mengembangkan pikiran dan perasaan dari peserta yang mengikuti pembelajaran eksperiensial ini. Adapun prinsip dari pembelajaran eksperiensial yaitu ada 3. Bahwasannya pembelajaran itu akan bernilai kalau itu relevan dengan kehidupannya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu proses belajarnya itu akan lebih cepat. Ya lebih cepat karena konsep atau teori-teori yang abstrak tadi itu bisa lebih mudah dipahami oleh peserta, sehingga karena lebih mudah dipahami maka pembelajarannya lebih lebih cepat. Nah, proses itu tentunya akan memberikan efek senang ya, baik guru maupun siswanya. Nah, tentunya karena di sini ada rasa senang, maka akan muncul rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran. Kemudian karena ini dalam pembelajaran ini peserta itu terlibat aktif dan dituntut untuk fokus dan karena melakukan mempraktekkan langsung seperti itu, sehingga dalam proses pembelajaran ini belajarnya itu dimulai dengan inisiatif karena tadi biasanya kalau pembelajaran eksperiensial ini biasanya diinduksi dengan suatu problem-problem ya seperti itu, sehingga ya seperti yang saya sampaikan tadi, dalam proses pembelajaran ini perlu melibatkan pemikiran kritis karena harus memecahkan masalah seperti itu. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.